Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damati sadat wal khalid salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan mudah-mudahan engkau dapat, halaman 16 baris keempat dari atas. Dan mudah-mudahan engkau mendapat akan segala faidah yang amat besar, itu bila mengerjakan adab-adabnya tentang hakikat sembahyang tadi. Jadi fadilatnya besar Jasidin, yang hanya tertentu didapat pada waktu kita mengerjakan sembahyang. Jadi fadilatnya ini khusus fadilat sembahyang. Bila setiap bacaan tadi kita paham makna dan hakikatnya, yaitu 10 perkara. Nah, ini didapat bagi yang mengerjakan sembahyang yang benar tadi. Pertama, sembahyang itu, nah jadilah maksudnya dapat 10 ini minimalnya di dalam sembahyangnya itu ada 3 perkara semalam. Kan yang banyak itu kadang hitungan, ambil yang 3 aja semalam lah. Pertama ikhlas, yang kedua tadabbur lil qiraat, yang ketiga munajat. Nah itu yang dinyatakan. Jadi pertama sembahyang itu menerangkan ia akan hati. Jadi sembahyang itu asal mengandung 3 perkara yang semalam, ada munajatnya, ada tadabburnya, itu ada ikhlasnya, itu menerangi hati. Maksudnya menghabiskan penyakit-penyakit hati, lalu hati tarangnya kita. Nah bila hati kita kadab, maksud kadab itu gelisah, pusang, itu kadab, ciri-ciri kadab maka itu berpikiran yang kada bagus. Nah itu ciri-ciri hati kadab, bersangka jahat yang banyak lawan Allah Ta'ala, lawan makhluk. Nah berarti ada yang 3 perkaraan itu kada ada di dalam waktu kita mengerjakan sembahyang. Mungkin kada ikhlas, mungkin kada ada munajatnya, nah mungkin kada ada tadabburnya. Dan yang kedua, mencahayakan ia akan muka. Nah, ini cahaya ini bukan berarti yang bergirap-girap muka itu adalah maksudnya tadi nyaman dipandang. Nah itu sebab munnya diartikan bergirap-girap, kasihan muka yang hirang ya. Kalau sebab ini misalnya kalau yang bubuhan yang orang negro sana tuh, nah bila takurihing hanya kelihatan putihnya. Nah itu mau diartikan nih bercahaya, nih itu kada dapatkan wayah anunya. Maksud cahaya di sini bukan berarti yang bergirap-girap nih itu. Dan ketiga, maridhakan ia akan Tuhan yang bersifat Rahman. Nah, jadi sembahyang yang mengandung 3 perkara semalam itu menjadikan Allah ridha lawan dengan orang itu. Bila Allah ridha, nah, maka surga dunia, surga di akhirat dapatnya. Nah itu. Dan yang keempat, memarahkan, artinya membuat kada katuju ia sembahyang yang ikhlas akan syaitan. Amun sembahyang kita kada ikhlas, syaitannya katuju benar. Ya syaitan alhamdulillah juanya, syukur juanya lawan Tuhan bahwa orang tadi sembahyangnya kada bujur. Nah jadi yang keempat, memarahkan itu artinya Tuhan syaitan ini kada katuju bila kita sembahyang itu ikhlas, bujur munajatnya, bujur tadabburnya. Nah kada katuju syaitannya. Dan yang kelima, menolakkan ia akan bala, menolak akan bala. Jadi cukup sembahyang aja kita bujurkan keikhlasannya, munajatnya, maka terhindar kita dari musibah. Seandainya pang tetap dapat musibah, maka itu lain musibah, tetapi anugerah. Bukti bahwa yang itu adalah anugerah, sebelum datang musibah Allah persiapkan di hati kita sabar.
Nah itu jadi kita datang musibah tapi Tuhan menjulungi sabar, ya anugerah juanarnya. Kenapa anugerah aja dapat pahala sabar. Dan yang keenam, memadaikan, maksudnya menolakkan ia akan kejahatan segala seteru, itu menolakkan. Nah asal makna memadaikan maksudnya menolakkan ia akan kejahatan segala seteru. Seteru itu yang musuh. Nah cukup sembahyang aja maka kalah musuh tadi. Tapi sembahyang yang mengandung minimal 3 perkara tadi. Nah itu. Dan ketujuh, membanyakkan ia akan rahmat. Rahmat Allah turun kepada orang yang sembahyang yang bujur tadi. Arti rahmat itu kasih sayang Allah. Tuhan sayang lawan kita. Dan yang kedelapan, menolakkan ia akan azab kubur dan azab akhirat. Nah, mun hendak lapas siksa kubur sembahyang diperbagusi dan terhindar dari azab akhirat. Azab akhirat tuh kasusahan di padang mahsyar termasuk azab akhirat, kasusahan di titian, kasusahan waktu dihisab sampai neraka itu bagian dari azab akhirat. Mun hendak selamat dari semua itu sembahyang yang dibujurakan. Cukup itu aja sembahyang dibujurakan. Adabnya segala macamnya, misalnya pang ikhlasnya ada, munajatnya ada, imbah itu pulang tadabburnya ada, Fatihahnya tertinggal, kada sah sembahyangnya, tetap diqada walaupunnya bujur-bujur ikhlas, tetap diqada karena rukun sembahyang itu kada kawa kada digawi. Nah itu. Atau misalnya luar biasa benar ikhlasnya noh, tadabburnya, munajatnya luar biasa mantap, tuntung salam keingatan belum mandi wajib. Nah paksa bahasa mandi wajib dulu, bahasa pulang sembahyangnya kada kawa kada. Nah karena belum dianggap menyempurna, belum dianggap menggawi sembahyang bila rukun tertinggal. Yang mandi wajib belum tuh syarat sahnya tertinggal. Nah jadi kayak subuh Jumat tuh jangan begasak-gasak. Kada tahu kita, siapa tahu malam Jumatnya tadi itu sedang yang andohain itu kada kawa, jadi jangan bagasak-gasak. Napanya aja tuh bila bagasak-gasak bisa kada sampurna gawian kita. Lawan mengkawa sebelum turun tuh baca ramin dulu di hati atas sampai ke bawah. Besalawar kada sudah. Nah, ya Allah. Dia mesti melilit ke bulang sehingga kalambo yang dililit. Gara-gara begasak-gasak. Dan kesembilan, menghampirkan ia akan hamba daripada Tuhannya. Nah jadi makin orang sembahyang tadi berisi bermakna yang 3 perkara tadi. Nah makin orang tadi tabuka hijab cak ibarat yang anu tuh makin wawah di bawah sembahyang wawah. Nah itu tapi nanti wawah lah tabilak ya kita. Gitu. Jadi sembahyang aja kuncinya asal ikhlas di situ. Dan ke-10, nah jadi kalau dipadahkanlah kunci ma'rifat itu sembahyang. Nah itu. Dan ke-10, menegahkan ia sembahyang itu daripada segala yang keji-keji dan yang munkar. Nah, hendak kayak kita menggawi kada baik cuma ada aja halangannya. Napakah kada tagawi? Nah ada aja halangannya. Nah halangan-halangan itu terjadi sebab sembahyang kita itu diterima oleh Tuhan. Dan mudah-mudahan engkau dapat faidah. Tadi 10 sudahlah tadi ya kalau nah 10 itu faidah orang yang menggawi sembahyang ada 3 perkara dalam sembahyangnya tadi. Imbah itu pulang dibunus pulang lawan yang berikutnya ini. Dan mudah-mudahan engkau ujar pengarang kitab dapat faidah dan fadilat atas sembahyang yang engkau kerjakan, yaitu fadilat yang 25 pulang. Nah 25 tambah 10 berapa tadi? 35. Nah, yang tersebut di dalam hadis sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi banyak fadilatnya. Hanya dengan sembahyang takukut sabarataan fadilat. Bermula sembahyang itu maridhakan bagi Tuhan kita tabaraka wa ta'ala. Nah ini modelnya tuh lain redaksi
Jadi ada kemiripan sedikit. Yang 10 itu di kitab yang lain Sidin mengambil, yang 25 di kitab yang lain. Nah gitu. Jadi ada kesamaannya, ada perbedaannya. Nah, jadi bermula sembahyang itu meridhaakan bagi Tuhan kita tabaraka wa taala. Jadi mun handak Tuhan ridha, bujurakan sembahyang digawi ridha tuh Tuhan. Dan yang kedua, dikasihi oleh segala malaikat. Nah, jadi mun hendak besi ilmu pikasih sembahyang tuh aja. Nah, ilmu pikasih naranya dikasihi oleh segala malaikat. Amun malaikat Mikail katuju lawan kita napa ada? Ini napa malaikat Ijrail yang ketujuh? Ngalih bener. Karena dihantuinya oleh Ijrail takijat. Dan ketiga, sembahyang itu jalan bagi para nabi, anbiya dan mursalin, para rasul. Nah, arti jalan itu jejak langkah atau pekerjaan para nabi dan para rasul. Sembahyang naranya berarti bila kita menuruti gawian atau jejak langkah para nabi, para rasul, dapatlah kita pahala yang sebagaimana didapat oleh para nabi dan para rasul. Nah itu maksudnya. Imbah itu pulang selamat kita sebagaimana para nabi dan para rasul selamat. Imbah itu pulang sampai kita ke tujuan sebagaimana para nabi dan para rasul sampai ke tujuannya. Nah itu maksud jalan tuh. Jadi hakikat jalan itu dua. Kenapa kita jalan tuh jangan sampai kadang menjalani jalan orang-orang yang terdahulu yang diridai oleh Allah. Supaya apa? Dua aja tujuannya, supaya selamat, yang kedua supaya sampai. Nya ada orang sampai tapi banyak kada selamatnya dulu. Ada juga selamat tapi kada sampai. Ada juga kada dapat kedua-duanya, selamat kada sampai kada. Kenapa? Jalannya lain. Nah, itu. Kenapa disuruh menuruti jalan orang bahari yang bujur supaya selamat dan sampai ke tujuan. Itu maksudnya. Yang bujur tuh kayak apa? Jalan para nabi, jalan para rasul. Kayak apa kita hendak tahu jalan para nabi, para rasul? Nah, upati guru-guru kita. Itu. Dan yang keempat, sembahyang itu nurnya ma'rifat. Nah, maksud nur di sini tabuka hijab. Itu nur neranya bila ada kalimat nur itu tabuka hijab. Nampaknya kita dinampakkan Tuhan. Nah, hakikat segala hakikat itu Allah nampakkan. Nah, disebut nur. Lalu kita jadi paham disebut ma'rifat neranya. Maka disebut sembahyang itu nur ma'rifat. Dan kalimat sembahyang itu asal, maksud asal itu sumbernya ma'rifat. Nah, jadi mun hendak ma'rifat bertambah-tambah, nah maka sembahyang yang jalannya ninto. Nah, jadi ma'rifat ninto sebenarnya kada ada batasnya. Nah, jadi makin tinggi kawalian seseorang, makin tinggi ma'rifatnya. Dan ma'rifat itu kada ada bakat tuntungan. Kalau pang ma'rifat itu ada finalnya. Kada ada, mun kelas-kelasnya ada, tapi sampai kelas mana terakhirnya tuh kada ada yang tahunya. Nah itu ma'rifat naranya. Mun kita sekolah kan ada tuntungnya. Ya kalau berjalan ke Banjar ada sampainya. Tapi kalau ma'rifat sebenarnya kada ada sampai-sampainya. Kada ada bakat tuntungan tuh nah. Nah itu. Ada yang lebih tinggi, ada lagi yang lebih tinggi. Ada pula yang lebih tinggi lagi. Nah, itu. Dan yang keenam, sembahyang itu mengabulkan segala doa, memperkenankan doa, maksudnya mengabulkan doa. Jadi pemahamannya orang yang sembahyang bila inya berdoa kabul. Nah jadi bagus saya mbah tentang sembahyang itu berdoa. Ada yang lebih hebat dari doa, ya bawirid. Jadi mau nimbah sembahyang bawirid bagus benar, berdoa jadi suruh apalagi bawirid, itu pemahamannya. Sebab doa dan wirid ini dikabulkan bagi orang yang bujur sembahyangnya. Nah, doa yang paling bagus, doa mendoakan ibu bapak. Itu jangan kada ingat imbah sembahyang 5 waktu. Barang siapa imbah sembahyang 5 waktu mendoakan ibu bapaknya, maka ditulis inya sudah berbakti lawan abah mamanya.
Nah, itu. Dan diampuni dosa anak dan dosa ibu abahnya juga diampuni oleh Tuhan barakat si anak tadi memintakan ampun. Dan ketujuh, nah ibah itu pulanglah, nah ini mendoakan ibu bapak itu, nah itu nampak kayaknya kabarkahan hidup di dirinya. Ada yang seikung, ada tahu-tahu lon kitan, kada bisa mendoakan kuitan, kada barakat hidupnya. Nah itu. Jadi mun hendak dapat barakat hidup, doakan abah mama yang sudah meninggal itu, nah hari-hari doakan tiap 5 waktu barakat hidupnya. Dan ketujuh, sambahyang itu sebab diterima segala amal yang lainnya. Nah ini penting benar nih. Mun sembahyang 5 waktu kada digawi, amal-amal sunnah yang lain, bahkan amal wajib yang lain pun kada diterima. Amal wajib yang lain apa? Puasa Ramadan kada diterima oleh Tuhan, padahal wajib tuh. Zakat misalnya, bejakat kan wajib bejakat nih, bila sampai haul nisab kada diterima oleh Allah aja mun kada sembahyang. Makanya ada orang yang tertipu, puasa sembahyang kada. Nah, itu kan tertipu narannya. Puasa noh salawar handap berabah di tengah rumah, kayak buntal. Oh berapa? Kenapa aja biar pindah berabahan aku puasa aja. Nah, tapi juhur sampai kada digawi, asar kada digawi, galing kada ada pahala dapat puasa tuh, puasanya kan kada ada pahala. galing kada bersembahyangan kayak itu. Nah jadi luput benar. Hati-hati kita nih tuh, jadi sembahyang tuh diutamakan. Jadi kada diterima amal ibadah bila 5 waktu tuh kada digawi, itu maksudnya. Sambungannya pulang. Dan yang berapa pulang nih? Yang ke-8. Sembahyang itu jadi berkat pada rezeki, berakat rezeki. Dapat rezeki tapi berkat, biar banyak sudah sedikit kada berakat pulang, hakun mana pian? Hakun banyak berakat daripada sedikit kada berakat. Itu termasuk doa aja nang itu. Biar banyak tapi berakat halal. Amin akan aja. Kayak itu sudah sedikit kada halal kada berakat, rugi kok. Dan ke-9, sembahyang itu jadi kesenangan bagi badan. Arti kesenangan bagi badan ini menyehatkan badan maksudnya. Nah jadi mun hendak badan sehat sentosa, maka sembahyang yang dibujurakan. Tapi sembahyang yang 3 perkara itu ada di dalamnya tadi. Dan ke-10, sembahyang itu jadi senjata atas segala setruk. Nah, jadi mun hendak bisa senjata yang ampuh untuk melawan musuh-musuh. Maksud musuh di sini syaitan, nafsu, makhluk yang iri dengki. Nah, imbah itu pulang dunia yang menggoda. Nah, itu. Maka sembahyang anunya senjatanya. Dan ke-11, sembahyang itu membencikan bagi syaitan. Mirip dengan yang 10 di atas tadi ya, kalau membencikan bagi syaitan. Syaitan kada ketuju lawan orang yang sembahyang ikhlas. Dan ke-12, sembahyang itu mensyafaatkan antara orang yang sembahyang dan malakal maut. Nah maksudnya si malakal maut itu ya Israel. Israel ini bila inya hendak mencabut nyawa orang yang bujur sembahyangnya, sangat perlahan, termasuk mensyafaatkan, memperlahankan waktu mencabut roh si orang yang sembahyang tadi. Itu maksud mensyafaatkan benarannya. Begimit benar, karena yang ini wali Allah Ta'ala. Di sembahyang tuh ada 3 perkara itu tuh wali orang tuh. Ikhlasnya ada, munajatnya ada, tadabburnya ada. Ikhlas nomor 1 kada tuh anaknya, berarti itu paling utama benar. Sebab bila kada ada keikhlasan ditolak. Bila kada ada tadabbur kurang khusyuknya. Bila kada ada munajat kurang raminya lawan Tuhan, itu aja.
Nah, ciri bujur-bujur ikhlas sudah hilang penyakit hati sebarataan itu ciri ikhlas. Nah, bila masih ada penyakit hati berarti belum sempurna ikhlas. Ciri bujur tadabbur ada khusyuk. Ciri bujur munajat raminya lawan Tuhan. Nah, itu ciri. Jadi segala sesuatu itu ada ciri-cirinya. Kadang-kala kita mengaku-ngaku aku sudah munajat ya. Hadang dulu rami lawan siapa nyawa? Nah, aku sudah khusyuk ya. Nah, memikirkan mengapa nyawa? Aku sudah ikhlas. Tapi pahirian, nah belum ikhlas nadanya. Jadi mun bujur ikhlas, penyakit hati itu ada dalam hati kita. Dan ke-13 sembahyang itu kindil di dalam kuburnya. Arti kindil itu lampu. Orang bahari menyambat kindil. Jadi sembahyang itu kindil di dalam kuburnya, lampu. Ya tarang lampu. Ada kena lampu nih tarang tuh mengeluar. Napa aja pina tarang maka jam 2 malam misalnya. Nah, batu kindilnya tuh yang mengeluar. Nah, ada nang kayak itu. Ada juga kadang mengeluar di dalam-dalam aja. Nah, jadi di luar kadep ya kelihatan, tapi di dalam tarangnya yang penting itu lampu tuh menerangi orang yang di dalam, bukan menerangi orang di luar. Sebab menerangi yang di luar itu tugas PLN sudah ada. Jadi kada perlu penerangan dari alam kubur. Itu maksudnya. Nah, kenapa sih itu aja? Maka orang alim aja maka pindah kadep kuburnya aja. Nyawa yang kada paham. Kubur itu dasar kadep atau aturan hukum dunia sudah. Artinya kubur itu tarang aja. Nah, tarang itu menerangi orang di dalam. Itu maksudnya. Dan ke-14 sembahyang itu jadi hamparan di bawah lambungnya. Nah, maksudnya jadi tilam bagi orang yang berabah di dalam kubur tadi. Nah, sembahyang yang bujur, sembahyang diterima, berarti tilam cagarnya kina. Dan yang ke-15 sembahyang itu jadi dapat menjawab soal mungkar dan nakir. Nah, aduh usah bina berhemat latihan. Latihan. Jadi yang bini melatih yang laki bergantian kan yang laki pulang melatih yang bini. Jadi yang bini buka dijawab yang laki latihan dulu nih. Nah, karena bergantian jawabannya latihannya. Bujur biar luar biasa latihan melihat sudah menggitir kadang kok hilang jawaban. Nah, padahal siap benar sudah tuh. Bisa hang, bisa hilang. Yang sama orang tuh latihan jadi khatib, oh berhemat latihan. Sekali naik menggitir hilang, tapi yang di bandir. Nah, itu. Makanya hendak jadi khatib tuh yang dilihat tuh perguruan seorang aja, yang lain dari itu kadeda. Nah, amun sudah kayak itu tuh minimal tuh ayo jadi khatib. Mun palihat kita masih banyak sih Haji Adul ada, Haji Anang ada, jadi khatib juga yang menggitir tuh melihat anu kah aja. Guru anu aja lalu begitu eta. Nah, jadi kadang mudah lah tauhid paham-paham, fikih paham-paham, tasawuf paham-paham. Tauhid aja belajar sifat 20 kada pernah. Sudah bergelar KH. Yuk. Jadi khatib pun. Sekolah pesantren kada suah juga. Kada ada panang kayak itulah, kada sedikit. Nah itu. Dan ke-15 ke-16 kah? Marah ke-15 ya, ingat bener nggih. Jadi dapat menjawab soal mungkar dan nakir. Nah, jadi mau sembahyang bujurakan, maka yang menjawab mungkar dan nakirnya tadi jadi mudah kita. Dan ke-16 sembahyang itu menjinakkan akan dia di dalam kuburnya hingga hari kiamat. Arti menjinakkan itu menghibur. Nah, tuh sih. Menghibur akan dia. Arti akan dia tuh orang yang sembahyang bujur tadi tuh di dalam kuburnya hingga hari kiamat. Dan ke-17 apabila hari kiamat terjadi
maka sembahyangnya itu menjadi dinding bagi kepalanya daripada panasnya matahari. Jadi mun hendak diisi kanaungan sembahyang bujurakan pulang. Mah banyak bener manfaatnya sembahyang inilah. Kadang mudah-mudah ini sembahyang 5 waktu nih. Lain sembahyang sunat, sembahyang 5 waktu aja. Asal bujur menjadi kanaungan kina di hari kiamat. Kada usah mahadang model kayak ada loh yang pemuda aja yang digoda oleh seorang perempuan. Kawainya manahan menjaga kada sampai menggawe itu nah dapat kanaungan ya kalau kada usah mencari momentum kayak itu. Kada usah mencari momentum. Nah, mencari dulu putri Indonesia. Misal kada usah mencari momentum kayak itu, sembahyang aja bujurakan. Kalau pang mencari momen kayak itu kada usah. Kunyuk malam kemana-mana kan perjalanan hendak mencari momentum nang kayak itu tuh. Kada usah nang itu. Dan ke-18 sembahyang itu jadi mahkota di atas kepalanya. Arti mahkota tadi orang tadi bapangkat karena di akhirat tuh maksud bab mahkota tuh. Sebab banyak kayak orang yang di akhirat tuh selamat tapi kada mahkota berarti kada bapangkat. Ada BC pangkat artinya dihormati karena di akhirat orang tadi. Dan ke-19 sembahyang itu jadi pakaian atas badannya. Alhamdulillah kada kelihatan si anang yang halus di padang mahsyar sebab inya bapakaian. Padahal kita kan memikirkan benar waktu di dunia ini kayak apa aja caranya. Masalahnya sudah tapadahin orang seorang bisi ganal. Pas kumpulan padang mahsyar jadi jarak kawan ketahuan sekalinya halus. Nah, tapi naran sudah tahu rahasianya nih bila sembahyang bujur jadi pakaian kena. Jadi yang ujar Nabi seluruhnya betil anjang ya kalau itu kada berataan betil anjang. Ini. Jadi pakaian atas badannya. Nabi memadahin angka itu. Orang yang bahkan sakadudukan atau sakanaungan dengan Nabi kada ada betil anjangnya. Wali-wali kada ada betil anjangnya. Yang betil anjang ini ya sembahyang ada bujur ya betil anjang. Sembahyang aja bujurakan bapak kalian kena kada jadi supan kita. Maka sudah halus lama pulang misal dah kan supannya kalah. Dan ke-20 sembahyang itu jadi cahaya yang berjalan antara hadapannya. Maksud cahaya sini menarangi setiapnya berjalan. Nah lalu jadi tarang. Coba kan dia padang mahsyar tumun kadep yang tahangkop-hangkop ya kalau ini dapatnya ada tarang. Yang dan ke-20 pulang ke-21 sembahyang itu jadi dinding antaranya dan antara api neraka. Artinya apa tuh? Digiring masuk surga maksudnya selamat dari api neraka. Dan ke-22 sembahyang itu jadi hujah bagi orang yang mukmin di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah maksud jadi hujah ini menjadi alasan bagi Allah memasukkannya ke dalam surga. Itu tulis di dalam arti hujah itu nah. Hujah bagi orang yang mukmin di hadapan Allah maksudnya menjadi alasan bagi Allah memasukkannya ke dalam surga. Jadi Allah sembahyangnya tuh bujur sekalinya kada ada salah ikhlas munajatnya bujur barasih maka menjadi alasan bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Alasan yang kuat disebut hujah. Misalnya pang Tuhan melihat sembahyangnya kada bujur kada pas kada ada alasan yang kuat bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Nah kada jadi hujah narnya walaupun kita sembahyang di hari-hari tapi kada jadi hujah bagi kita. Dan ke-23 sembahyang itu memberatkan timbangan. Nah memberatkan timbangan bagi kebajikan. Jadi kebaikan kita dan keburukan kita ditimbang. Nah di antara yang paling memberati adalah sembahyang. Dan ke-24 sembahyang itu melalukan atas titian siratil mustaqim. Nah jadi menuntun maksudnya menuntun orang tadi untuk melewati titian siratil mustaqim. Sembahyang juga barakat sembahyang luar biasa. Jadi sembahyang kita ini mulai dari dalam kubur terus sampai masuk surga mengawal kita gitu pemahamannya. Kalau kita membaca ini nah ya kalau seluruhnya setiap proses tahapan di kubur inya mahibur
padang mahsyar mamakayani mamahkotai mendinding dari api neraka. Titir serta mustaqim inya pulang menonton, pikirkan ya. Ditimbangan inya pulang memberati. Berarti kan mengawal kita dari awalan sampai akhiran tak. Dan ke-25 sembahyang itu membuka akan pintu surga. Dasar bujur-bujur sampai akhiran ya lah. Sampai ke surga sembahyang itu mengawal. Mulai dari Israel yang hendak mencabut nyawa, dari situ awalan tak dipermudah oleh Israel sampai masuk surga, dipermudah. Karena bahwasanya ini alasannya. Jadilah membukakan pintu surga titik habis kisah Fadilat yang ke-25 tuh. Kenapa dapat banyak yang 25, yang 10 tadi dihadiahkan oleh Allah kepada orang sembahyang tadi? Kenapa alasannya? Bahwasanya ini alasannya, sembahyang itu ada di dalam pekerjaan sembahyang tersebut tasbih ya, taqdis, sama aja takbih tasbih itu kurang lebih aja maksudnya, tahmid, ta'zim itu ada zahiran ada batinan. Kalau kita mau ruku mau sujud ta'zim sudah dengan Allah sebenarnya. Kita tuh mau ruku mau sujud ta'zim sudah. Dan qiraat ada bacaan Fatihah, bacaan yang lain-lainnya, bacaan surah, ada doa pulang dalam sembahyang, dan ada munajat pulang dalam sembahyang, dan ada ikhlas pulang, dan ada tauhid di situ, ada salawat dan yang lain-lainnya. Maka amaliyah-amaliyah itu tak kumpul di dalam sembahyang. Maka bahwa sesungguhnya yang terlebih afdal segala amal sekaliannya itu yaitu sembahyang di dalam waktunya. Nah, bukan di awal waktunya aja pemberakan, di dalam waktunya. Ya kada. Alhamdulillah, kau aja di tengah-tengah sembahyang. Jam 2 kau aja. Kada masih harus jam 12, Bang. Ini nah, bacaannya di awal waktu, di dalam waktu. Nah, ini artinya pegangan kita. Jadi ada orang sembahyang kada di awal waktu, jangan dipermasalahkan, sebab itu kada wajib. Yang disuruh tuh kita cari waktu yang kita tuh kawa khusyuk, kawa mengamalkan munajat, kawa ikhlas, nah kawa tadabbur. Biar di awal waktu melepas ketiganya, tapi biar di tengah waktu tapi ketiganya kita kawa, itu yang dicari. Enggak itu di awal waktu tapi riya, takut mana? Nah tapi mun kawa tuh di awal waktu, Bang, mun kawa. Nah itu. Tapi kadang-kala kita tuh ada yang kada kawa di awal waktu. Gawian misalnya mahala benar, orang adzan. Nah dan kita tuh berada kada di masjid, jauh juga pada masjid. Tuntungannya gawian itu dulu, apalagi orang menghadangi misalnya. Cara ibarat membingkil dah. Nah, tapi biar kada disuruh itu kan tetap itu membingkil aja, tetap aja kalau aja. Nah, cuma seandainya hendak sembahyang tuh, tuntungan dus tempat mahala. Nah, tapi mun kan ibarat johor. Tapi mun cager tuntungnya tak ke maghrib juga. Misalnya nyer tuntung, nah istirahat aja dulu. Ini sedikit lagi tuntung orang menghadangi. Padahal sekujakan aja lagi tuntung. Maaf lah aja kita, aku sembahyang dulu aja. Oh kada usah nang itu tuntungan dulu. Nah, karena yang menghadang ini yang nyanyuk. Aku ada lakas nih nyanyuk ya dulu. Nah, orang batu tukar kita berjualan, pas orang milih-milih barang, orang ajan, kita ke dalam. Mana orangnya nih kita? Yang batu tukar nih mana orangnya nih aja? Nah, luput narannya nang itu. Jadi sesuaikan kondisi juga nang itu nah. Cari waktu yang kira-kira tuh, daripada kita ke dalam sembahyang sampai kita pikiran terus, mudahan orangnya jangan buka jam saja baunya barangku aja, itu terus dipikirkan. Nah, kehilangan tadabbur karena kita. Syahdan, inilah makna bacaan di dalam sembahyang supaya ditadabburkan maknanya. Nah, ini sebenarnya contoh aja. Ini arti tadabbur itu memikirkan makna dalam sembahyang. Dipikirkan benar lah, kada. Maksudnya tuh asal tahu maksudnya. Allahu Akbar ada kalau kita baca dalam sembahyang,
bermula Allah Ta'ala yang maha besar. Artinya tahu aja kita pada tanto ini makna kiraat, makna bacaannya, mun pemahamannya semalam sudah lah kata. Wajjahtu wajhiya artinya aku hadapkan mukaku. Wajjahtu wajhiya aku hadapkan mukaku. Tafsirnya aku hadapkan hatiku. Itu lah kan semalam tuh. Lilladzi fataras samawati wal arda wal ardi. Lilladzi fataras samawati wal arda. Nah, bagi Tuhan yang menjadikan 7 patala langit dan 7 patala bumi. Tuh barisnya arda kadulunya di baris arda ardi. Oh arda. Nah, bagi Tuhan yang menjadikan 7 patala langit dan bumi. Arda juga itulah. Pindah baris bawah itu apa tuh? Oh taruh tak atas kah? Tukang tulisnya mengantuk tak atasnya maafin. Arda nih. Dan 7 patala bumi. Nah hanifan itu ampun hak lah. Nggih. Hanifam muslima. Hal keadaanku cenderung kepada agama yang sebenarnya. Maksudnya kita tadi memang mengakui dan memang kita memeluk akan agama Islam yang bujur itu maksudnya. Dan aku orang yang Islam. Nah, wa ma anna minal musyrikin. Nah, dan tiada aku daripada orang yang syirik. Kalau adabnya kalau kita membaca wa ma'ana minal musyrikin kan artinya tiada aku daripada orang yang syirik. Adabnya semalam ingat telupin apa? Ingatlah. Kada boleh kita di situ kada maisakan Allah Taala waktu mau ucapkan di situ. Nah, inna sholati wa nusuki bahwasanya sembahyangku dan ibadatku wa mahyaya wa mamati dan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin hanya bagi Allah Ta'ala Tuhan yang memiliki sekalian alam. Nah berarti sembahyangnya tuh bujur niat kadada niat keduniaan dalam sembahyang kalau nya mau ucapkan ini kadada niat keakhiratan. Nah kalau nya kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin hidup matiku sembahyangku ibadatku untuk Allah, tapi kita dalam sembahyang tadi meunting sesuatu keduniaan kada bujur naranya tuh munafik naranya. La syarikalah tiada menyekutui baginya. Itu artinya la syarikalah tiada menyekutui baginya. Nah artinya niat kita semata-mata mengharap keridhaan Allah, kada ada yang lain dari itu. Kalau kita mengharap keridhaan Allah ada, batu yang lain dari itu ada yang kita unting, berarti menyekutui naranya, menduakan naranya, menduakan pintangan niat. Sembahyang hajat tuh bang aja. Kenapa hajatnya? Hajatnya supaya ini itu segala macam kan urusan dunia aja ya kalau. Nah, maksud sembahyang hajat di sini bukan kita memadahkan bahwa untuk ini urusan dunia kada sebenarnya. Sembahyang hajat nih itu sebenarnya sembahyang kehambaan, kepakiran kita bahwa kita tuh berhajat lawan Tuhan. Nah lalu sembahyang hajat itu maksudnya itu. Yang sebujur-bujur sembahyang hajat tuh kayak itu menampakkan ubudiyah kita lawan Tuhan. Wa bidzalika umirtu dan dengan yang demikian itulah dititahkan akan daku. Maksud dititahkan diperintahkan akan daku. Jadi kita diperintah oleh Allah membujurkan niat dalam sembahyang. Jangan sampai niat itu tak dua ya kita. Nah, sebab wa ana minal muslimin karena aku semata-mata dan aku daripada orang yang Islam. Pemahamannya kita lawan Allah Ta'ala yang dituju itu hanya keridhaannya itu orang Islam naranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya berlindung aku dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang kana rajam. Nah itu tahu kita artinya. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ta'ala yang amat murah lagi yang amat mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah Ta'ala Tuhan yang memiliki sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim lagi yang amat murah lagi amat mengasihani. Maliki yaumiddin lagi yang memiliki hari agama, maksudnya hari akhirat. Jadi terjadi hari kiamat setelahnya itu Allah yang jadi raja. Nah, iyyaka na'budu dan akan dikau jua kami menyembah.
wa iyyaka nasta'in, dan akan Dikau jua kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki olehmu kiranya akan kami jalan agama yang sebenarnya. Nah, ihdinas siratal mustaqim itu amun dikabulkan Tuhan, ya kita terbuka hijab tuh, mun Tuhan kabulkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan agama mereka yang telah Engkau karuniai atas mereka itu daripada para nabi, anbiya dan siddiqin. Jadi orang-orang yang dapat anugerah yang sudah terbuka hijab, yaitu para nabi dan siddiqin dan syuhada dan salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang Engkau tidak ridhai, lain daripada mereka yang dimarahkan atas mereka itu. Maksudnya Allah kada ridha dengan mereka itu, yaitu daripada Yahudi dan yang lainnya. Waladhdallin, dan lain daripada mereka yang sesat daripada Nasrani dan yang lainnya. Amin ya Sidin. Arti amin itu perkenankan olehmu hai Tuhanku. Nah, itu arti amin. Mun a-nya panjang. Amin. Nah, artinya perkenankan olehmu hai Tuhanku. Mun amin aja Bang. Apa artinya? Takuni yang belakang tuh amin. Apa artinya tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang amat murah lagi amat mengasihani. Itu artinya. Di sini mencontohkan aja lah sebagian contoh kada bertanya Bang ini. Alam nasrah laka sadrak. Nah, sebagian sebuting surah sini contohkan artinya. Tiadakah kami bukakan bagimu hai Muhammad akan hatimu bagi nubuah. Artinya, arti bagi nubuah itu tugas kenabian itu nah lalu jadi mudah, dan Islam. Jadi tugas nabi kita sebagai nabi dan rasul itu dimudahkan oleh Tuhan. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, dan kami ringankan daripadamu hai Muhammad keberatan nubuah. Arti keberatan itu kesusahan tugas sebagai nabi itu nah diringankan oleh Tuhan. Yang memberatkan ia akan belakangmu, nah menjadi beban bagi nabi, tapi diringankan oleh Tuhan. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu akan sebutanmu hai Muhammad. Di mana Allah meninggikan sebutan nama nabi kita di dalam syahadat. Nah ya, kalau asyhadu alla ilaha illallah, ingat situ aja kada sah syahadatnya. Jadi ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bukti Allah meninggikan derajat nabi kita. Dan juga di dalam bank ketika bank itu maksudnya lah, ketika bank dan ketika iqamat. Nah, di situ ada nama nabi disebut. Coba aja waktu bang atau kamat tuh kada ada nama nabi, belum kada dapat pahala azan. Fa inna ma'al usri yusra, maka bahwasanya serta payah itu ada mudah. Artinya setiap ada kesulitan ada kemudahan. Usri ba'alif lam, yusran kada ba'alif lam. Itu pemahamannya kesusahan itu kada banyak. Yusran itu kemudahan kada ba'alif lam, artinya terbanyak mudahnya juga pada susahnya. Nah itu sakit kepala dengan kada sakit kepala banyak mana? Kita akan berpikir terbanyak kada sakit kepala juga. Serta payah itu ada kemudahan. Jadi setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah pemahamannya bila wayah kita menerima kesulitan akan menemui kemudahan. Itu maksudnya berarti waktu kita sulit itu jangan tapi terlalu bersedih, sebab akan berganti dengan kemudahan. Nah, itu. Inna ma'al usri yusra pulang, ditambahi pulang inna ma'al usri yusra, dan bahwasanya serta payah itu ada kemudahan baik di dunia dan akhirat. Faidza faragta fansab, maka apabila selesai engkau daripada sesuatu ibadah, maka ikutkan olehmu akan dia dengan ibadah yang lainnya. Nah, artinya niatakan pulang menggawe ibadah yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu juga maka tuntut olehmu segala hajatmu. Nah, hajat kita lawan Tuhan, hajat selalu ditolongi, dan jadikan olehmu gemarmu kepadanya. Nah, jadikan hati kita tuh senang, himung, gembira lawan Tuhan. Itu maksud gemar itu. Nah, jadi di situ Sidin memadahkan maksud makna dari Fatihah. Ya kalau
supaya mudah mentadabbur. Itu sidin contohakan pulang makna dari surah Alam Nasrah. Nah, kenapa itu sidin buat di sini? Maka bacanya surah-surah ya kalau. Dan ini kada bertan surah aja sakon kira sebagian lah. Nah, di antaranya itu termasuk surah yang penting diamalkan. Jadi mun kawa surah waktu kita qabliyah subuh atau waktu subuhnya. Waktu subuhnya tuh amalkan di rakaat pertama imbah Fatihah Alam Nasrah, rakaat keduanya Alam Tarakai, 2 alam bagus diamalkan itu. Nah, mengkada hafal dihafali. Nah, bila mengamalkan itu selamat inya dari musibah dunia dan akhirat. Mudah benar loh. Seandainya langit tuh gugur, selamat kita. Selamat dari 2 alam, alam dunia, alam akhirat. Coba alam Tarakai itu alam udah mulan bajannya. Alam Nasrah bang, alam jolo kok. Selamat dari 2 alam. Jadi itu diamalkan. Makanya orang-orang bahari itu ada yang katuju itu nintu aja surah orang mau unting fadilatnya. Dan memang itu tujuannya hafal. Lain itu ada hafal. Zaman corona ini nah ulun madahilah mun kawa surah nintu Al-Falaq An-Nas kita mau unting fadilat karena tuh surah perlindungan. Jangan gengsi kita baca surah Al-Falaq An-Nas tuh. Jadi imam gengsi baca surah Al-Falaq surah kanan-kanan aja. Kan orang menyangka aku banyak ada hafal surah padahal aku ini hafal juz amma aja. Nalwai baca sabihis tuh. Panjang sabihis nintu. Terserah orang-orang menyebar kita hafal 2 ayat 2 surah aja tuh ada apa ya kita ambil fadilatnya. Nah, apalagi kita jadi imam Al-Falaq An-Nas di zaman kayak ini nah itu karena dimudahkan kita dari 3 krisis kalau membaca Al-Falaq An-Nas tuh. Pertama krisis ekonomi, kedua krisis kesehatan, ketiga krisis keamanan. Nah, ayo pian selamat sehat lancar rezeki. Anda kada amalkan Al-Falaq An-Nas tak sakurang-kurangnya pagi dan sore qul huwallahu 3 kali Al-Falaq 3 kali An-Nas 3 kali karena kemarian pulang baca pulang qul huwallahu 3 kali Al-Falaq 3 kali An-Nas 3 kali. Amalkan ya. Kenapa aja aku pindah rezeki pindah kurang pindah sono aja memang ngerti bamalan juga ya. Kalau kita nih kulir bamaliyah lihat aja kinapnya anak cucu apa miskin hidup mun hendak memutus kemiskinan cukup kita aja yang miskin tuh anak cucu sugih. Nah dari kita ini yang Mbak Amalia kayak itu cari Amalia yang bujur-bujur basanat. Minta lawan guru jangan guru kuntau bujur-bujur guru lu minta Amalia yang mudah aja guru yang fadilatnya luar biasa. Handap fadilatnya luar biasa. Nah benar-benar nanya handaknya aja guru rezeki luas banyak berkah halal dan seumur hidup sampai 7 turunan. Selamat kada ada mengganggu segala macam dan selalu jaya 7 turunan juga Tuhan Nah imbah tu pulang terhindar dari musibah selamanya. Bapak kenapa lagi ya masuk surga baduh pada Nabi ya Tuhan. Nyamannya leh masuk surga baduh pada Nabi. Dikubur tarang kada ditanya pula lu bukan nangkir. Di padang masar bapayung punya menyaingi si saman payung kita tuh. Nah imbah itu pulang kada orang hisap kada wani malaikat menghisap langsung disuruh masuk surga kada meliwat titian siratal mustaqim tapi tarabang Tuhan guru kayak ada amalannya gitu ada benar Anda kada pian. Nah sudah kita amaliyahkan baca aja ratib atas tuh pagi sore atau sekurang-kurangnya sekali. Nah itu kadang ngali-ngali itu mudah benar dan kada sulit kada banyak ratib atas tuh. Kalau kita mengamalkan ratib atas keuntungannya itulah kemudahannya pertama itu jelas ada sanadnya. Nah
maka kita sarinting dengan orang di atas tuh nah. Nah, ada sanadnya. Kalau ratib atas pun kita ini ada sanadnya. Nah, ada beberapa jalur ulun bisa sanadnya yang di antara langsung ada yang dari guru sekumpul langsung. Guru sekumpul dari Habib Muhammad Al-Maliki terus sampai kepada Habib Umar Al-Atas. Itu jalur wali kutub. Guru sekumpul wali kutub. Nah, ulun aja yang kutub-kutuban di situ. Amun mulai jadi guru sekumpul sampai ke wali kutub berataan ada jalur wali kutub. Al-Qutbu anil Qutbi. Nah, itu ada jalur wali kutub tuh ada yang cetakan dahulu tuh. Nah, itu jalur wali kutub. Amalkan aja. Jadi asal pernah hadir di pengajian majelis ratib atas, pernah hadir, atau waktu online pernah mengumpati waktu kita membaca, nah sah aja sudah. Nah, itu amalkan aja. Kadang mesti model kayak hendak berijazah bakarina itu kada apa-apa, amalkan aja. Itu sudah ijazah umum. Yang penting caranya tadi bujur membaca. Supaya bujur cara membaca, nah dengari guru kita membaca dulu, kita hanya-hanyarin nah. Oh kayak itu kah guru membaca, nah paham kita, nah kayak itu caranya. Ijazah sudah nih tuh. Jadi cara orang berijazah nih tuh, yang bujur nih tuh guru membaca kita mendengar. Atau kita membaca guru mendengar, atau sama-sama bimbang membaca. Nah, lalu bacaan kita ya bacaan guru kita sama. Nah itu yang hakikat ijazah sebenarnya. Paham itulah. Nah sedangkan mut nih, nah tempul ingat nah. Mut ini ya mut. Nah mut ini kalau nyebab fitrah 4 mut. Ini mut narannya. Nah 4 kali ini nih kalau nyebab fitrah. Nah andak nyiru kah dulu atau baskum ganal kah buat dibares di situ. Tergantung kita jumlah keluarganya. Mun kita seikong aja kada ada anak kada ada bini kan nyaman aja. Andak nyiru di situ bares segala. Nah jadi cara membuatnya tuh kayak ini nah. Ini bares pokoknya. Nah tak. Nah hendak mutabah dengan Rasulullah lah. Amun kayak ini pang itu mutabah dengan acil isur. Bujur aja juga, cuma acil isur sanadnya ke situ. Ke acil isur atau acil isur lah. Yang di pemberasan dan ini setahun sekali kita menurut melihat akhlak Rasulullah tuh nah. Nah, pakai imut setahun sekali melihat waktu apa? Waktu berfitrah. Nah, sampai wajibnya kan yang rata di sini satu umur darahnya sampai jubung. Nah sampai itu sampainya jubung, bilanya jubung gugur seorang aja nya memang kada tahan sampai jubung buat ke dalam wadah yang cagar atau plastik. Nah 1 kokot pulang sampai jubung buat pulang 2 sudah lagi pulang. Nah memang lambat kada apa-apa tapi kita asik ya, kalau ada yang dilihat asik kada. Nah daripada tak lihat acil isur. Nah kokot sampai 4 kali untuk 1 orang itu zakat fitrah. Kalaunya bayar fidyah, misal kita berisi kuitan Tuhan kada kawajib puasa lagi menggitir-gitir sidin dan memang kada kau puasa. Nah tapi sidin masih hidup di bulan Ramadan. Nah bayarkan seharinya tadi sidin kau dosa disuruh puasa. Jadi boleh sidin kada puasa dan kada wajib mengqada karena ketuhaan sudah. Nah, atau misalnya orangnya anum aja tapi garing, dan garingnya itu kan terbagi 2. Kalau garing kada ada harapan sembuh, nah ini kada wajib mengqada, bayar mut juga. Beda kalau ada garing ada harapan sembuh, itu wajib kena mengqada dan kada bayar mut, kada bayar fidyah. Jadi yang bayar fidyah ini diantaranya yang puasa itulah sudah katuhaan, misalnya kita bisa kuitan atau si keluarga kah. Nah kada kawa puasa juga tapi sidin hidup aja tuh. Nah maka seharinya tuh samut ini nah, sawadah ini nah, sehari 30 hari 30 mut. Apabila membayarnya boleh tiap hari, sehari ini kokot
isuk pulang sidin sehari kada puasa kokot pulang mun hendak bakokot tadi ya kala. Nah amun berdahulu bang bagus berdahulu tuh tanggal 1 Ramadan atau tanggal 7 Ramadan berdahulu padahal kan belum sampai lagi sini 30 hari itu berdahulu aja 30 mut langsung 30 wadah bagus lagi nah tak 1 sampai 30 hari bulan Ramadan bayarkan berdahulu julung kepada 1 orang boleh ke 30 mutnya tuh jadi 1 hari 1 mut untuk 1 orang miskin boleh aja kalau bisa dibagi-bagikan kepada orang anak sidin 20 ekong ya julung kasih itu bertahan yang pada pakai miskin tuh. Nah itu caranya jadi kalau bayar fidyah 1 hari 1 mut enggak ini nah itu tuh cara bayar fidyah. Kalau fitrah 4 mut caranya tidak kayak itu. Nah ini kada ulun ninja makan kepian ini tunggu markas yang dipinjam makan tuh 2 pertama dan mamang suni ada tuh mut keliling narnya artinya kawa dipakai tuntung menggawe julung pulang siapa yang hendak julung pulang siapa yang hendak nah biayanya tawaf kemana-mana ada masalah entah yang penting kembali ke asalnya pulang ke situ lawan amnu amang iyan kenapa lawan amang suni dengan amang iyan sidin bisi 2-2 nah jadi 1 keliling ya kalau ulun bisi wahid haja 1 haja minta paham lah atau kada mesti harus kanu sidin Jepang banyak aja yang bisi yang lain cuma entah nyaman sedikit ulun sudah patuh ya kalau jadi datang aja minjam karena bila sudah tuntung boleh kakan jangan parak sebulanan hanya membeli kakan. Anu amang iyan gitu juga beli kakan pulang. Paham caranya tadi lah. Nah, ini mut ini nak walaupun pengen ada besi ulu dijasakan umpian berataan. Nah, ini dijasakan berataan ngi gawi ya. Ini tuh. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار